ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Al-Muhadarah Ar-Rabi'ah wal-Ishrun Ta'adduduz Zawjati wa Hikmatu fil Islam. Ayat yang ketiga dan keempat. Yang pertama, kedua, bahkan kemarin ketiga sudah ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma ataba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini durung-durung kok ayat poligami. Saya mau tanya ya, poligami itu disyariatkan dalam Islam enggak? Ya, boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum lamun toh kuwatir sapa sira alla tuqsitu tidak bisa berbuat adil sapa sira, ini laki-laki yang kuatir tidak bisa berbuat adil fil yatama, maknanya fi nikahil yatama, menikahi cewek yatim. Fil yatama di garis bawah. Kenapa di sini orang menikahi anak yatim perempuan? Yatim itu belum balik, masih di bawah. Kalau sudah gede ya kayak saya begini ini ya nggak punya bapak, nggak punya ibu, masa aku yatim. Jadi yatim itu batasannya sebelum apa ini balik. Sudah ya. Nah sekarang berhenti sebentar. Ini gara-gara yatim. Menurut pengetahuan sampean, laki-laki itu disebut balik umur berapa? Umur berapa? 15 tahun. 15 tahun itu sempurna 15 tahun menginjak 16. Apa 14 tahun lebih? Orang 14 tahun lebih 2 bulan. Umurmu piro? 15 kan? Umurnya 14 tahun lebih 2 bulan. Ditakoni wong, umur piro saiki le? Bahas ngomong 14 apa ngomong 15? Iya dah? Iya. Kalau lebih 7 bulan? 14. Oh, tahu. Jadi jawabannya yang betul itu umur 15 tahun sempurna hitungan Qamariyah, Hijriah itu loh hitungannya, bukan hitungan Masehi, kalender umum. Umur Hadratur Rasul Nabi itu 63 standar Qamariyah Hijriah. Tapi kalau pakai hitungan
Samsiah hitungan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Jupri itu cuma 61 karena per itu selisih 2 tahun. Jadi umur Rasul itu 61 hitungan tahun itu, tahun Samsiah. Sudah ya. Jadi sudah, mbak-mbak, ojo ndilu ae. Kalau mbak-mbak cewek balik itu usia berapa? Menang. Kamu balik tak durung sih? Hah? Gak gelem jawab soalnya iku ditutupi plaster iku nanti kok iso ngene iki. Piye, Mbak? Kalau cewek umur berapa? Hah? 9. Arek 9 tahun sudah balik. Wih. 9 tahun sak piro? SD kelas piro? Kelas 3. SD kelas 3 mbok anggap balik. Wis. Leren ya, leren. Iki berarti awan iki kudu menyempurnakan pemahaman fikihnya dulu. Ini kan tafsir ahkam kan. Ya. Kau usah dicatat, ngene catet. Langsung delok terus tangan kiwa kontrol S lah ya wis padha. Lha sih canggih dhisik utek karo laptop punya jane ya. Tak. Wis sudah. Al-bulu rumusan balik menurut Imam Asy-Syafi'i. Saya pakai ini Imam Asy-Syafi'i. Bukan Musta'in Syafi'i itu dulu ya aku.
Pertama, lidzakar, bagi manusia yang punya zakar. Lho aslinya ngono maknane. Subhanallah, gak ngerti. Darane aku ki apa porno gitu loh. Lho kan betul toh? Kita menyebut laki-laki. Kan semua laki-laki punya itu. Lah ya panggil zakar. Ya itu bahasa, Mas. Jajal sih bahasanya penis apa? Layak zakar kan. Laki-laki? Lah iya. Tapi kalau dibaca zik artinya apa? Berzikir. Guyu arek. Sama antara zakar dengan zikir itu sama. Sama-sama mempunyai ingatan, refleksi. Kalau yang berzikir itu refleksi pada kontemplasi spiritual. Kalau zakar itu refleksinya ke seksual. Gitu loh, maksudnya itu. Jadi di fathah maka don ke bawah, di kasroh maka up, top up. Baru iya. Lho aku di potonganku dianggap wis dianggap ngawur lho, wis tak terangno lho. Jika pertarungan antara zakar, pengaruh zakar dengan zikir, pasti yang menang zakar. Karena powernya di atas. Zal, fathah, zal. Itu rumusan umum. Illa, kecuali marrahima rabbuk. Kecuali orang yang dianugerahi Allah power spiritual yang tinggi. Secantik apapun, setelanjang apapun cewek di depannya, kalau artinya Allah. Loh, kan betul toh? Kira-kira zakar bisa zaidun qaimun enggak? Enggak bisa kan? Loh, kan betul toh? Loh. Tapi orang biasa beda. Di tengah-tengah biasa begini kok ada begituan, ya beda. Makanya di sini ada tingkatan sofistik dari lelampah atau suluk, kayak orang tore kota Korea. Dah ya. Tanda balik pertama bagi cowok, kemudian bagi cewek besar. Al-Quran jadi ada beberapa istilah untuk wanita ini. Ada nisa, ya? Ada mar'ah. Ada tak? Mbak, ada tak? Ada unsa. Ini kuliah kira ngarang aja kan. Udah ya? Apa tadi itu? Nisa, mar'ah, unsa. Nisa itu sesuai dengan jamaknya, itu menyangkut karakter umum semua wanita. Makanya surah ini surah An-Nisa. Enggak kan? Tapi kalau mar'ah itu sesuai dengan postur lafadznya yang mufrad, maka itu banyak menjelaskan lebih banyak kepada perilaku pribadi.
di Al-Quran ada Imra'atan Nuh, artinya istri Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh itu kafir apa mukmin? Kafir kan. Imra'atu Lut, Imra'atu Fir'aun, Imra'ah Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Perilaku itu bahasa Lamongannya attitude. Loh, seperti ini kok mangkal betul loh. Kok biar saja lah. Anak kecil-kecil di Lamongan menyebut attitude gitu. Unsa itu umum. Yang dua tadi itu khusus akil. Akil itu manusia berakal. Tapi kalau unsanya itu umum. Sampean kalau berbahasa Arab membahasakan babon, betina. Ini apa? Ini burung betina, ya kan? Tidak boleh imro'atut thohir, tidak boleh. Atau nisa'ut tuyur, tidak boleh. Karena nisa spesial untuk akil. Jadi bisa unsat thohir. Kalau unsat thohir artinya apa? Burung betina, ya. Ya gitu tadi. Wis ya, kayak rumus lo ya iki. Al-Quran begitu bicara jenis itu biasanya lidzakari wal unsa. Jadi karena bisa dipakai, unsa dipakai untuk akil bisa umum. Kalau ghairu akil unsa, tidak boleh mar'ah, tidak boleh nisa. Nisaul baqar ada, kaula. Nisaul jinni ada. Nah jin itu berakal apa enggak? Waduh, berakal agak? Iya, berarti boleh nisaul jinni, boleh. Sama dengan rijal. Rijal itu khusus berakal. Ya'udzuuna birijalim minal jinni, rijalun minal ins ya'udzuuna birijalim minal jinni. Jadi jin itu sing cowok-cowok itu rijalul jin. Udah ya, bisa ya istilah ini. Ini lihat rumusannya. Khilqah. Pertama bil khilqah. Wah, baik kurang titik. Menggunakan standar genetik tubuh materi. Laki-laki khurujul mani, sudah keluar mani. Udah ya? Udah? Jelas ya? Gak usah saya tanyakan, sudah tahu ngerasakno. Cuma masih senior saya. Nomor 2 lil unsa. Nih mbak-mbak di rungokno. Awas salah loh. Keluar darah haid plus waktu itu sudah usia 9 tahun sempurna. Walaupun keluar darah haid tapi umurnya masih 8 tahun, belum balik. Paham? Walaupun usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun belum haid, belum balik. Udah. Haid plus umurnya minimal 9 tahun. Ternyata tidak semua
orang itu bisa bertanda balik dengan khilqah, dengan materi fisiknya tadi itu, kejadian. Maka harus dilimit siapa loh? Dibatasi dengan teori kedua bisini, menggunakan standar umur. Baik laki-laki gak pernah apa sih keluar air mani belas, gak metu belas, kering. Ya mungkin fisiknya. Perempuan juga begitu, tidak keluar dan tidak head juga. Ini belum saya tambah maninya, tapi ini spesialnya saja. Cewek itu enggak head. Begitu sudah 15 tahun, walaupun tidak head, harus dihitung balik. Paham ya? Gak loh, 15 tahun gak head. Berarti something wrong di sini. Ada yang salah, ada error ini. Ada error. Harus balik. Dihitung balik. Walaupun belum head atau belum keluar mani. Wis ya, iki 5 iki kudu iso ngandani kancane. Umur arek wedok balik umur piro? Umur 9. Keciliken sakno. Adikmu umur 9 kok kon balik iki lho. Dari mana standar 9? Itu dari penelitian Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu melakukan penelitian, bahasa Fathul Qoribnya istiqra, dari induksi itu. Bu, sampean biyen head umur piro, Bu? 10. Sampai ke pasar-pasar, ke desa-desa, umur piro, Bu? 10, 11, 12 umur. Anak siji kan tak berapa itu. 9, temenan 9. Ada mengatakan ditahqiq lagi, memang anak umur 9. Terus penelitian mana? Tidak ada yang di bawah itu, 9. Oleh Asy-Syafi'i diputuskan kalau begitu wanita itu head normal bisa minimal umurnya berapa ini? 9. Gak ada dalil Quran hadis hukum itu. Syafi'i dilawan. Ya iyalah. Syafi'iyah, Salafiyah, Syafi'iyah dilawan. Sudah bisa ya? Nah, yatim itu standarnya sebelum balik. Kenapa di sini orang menikahi cewek yatim itu kok diharuskan berbuat adil? Nek liyane kok gak? Ngene. Tradisinya orang Arab, kalau ada kepala keluarga itu meninggalkan anak, itu dihandle oleh keluarga dari ayah. Sik ya, pahami dulu. Kepala keluarga meninggal, maka urusan keluarga itu dihandle oleh saudara dari ayah. Istri tidak mempunyai hak apa-apa terhadap anaknya sendiri. Kalau di Indonesia yang handle siapa? Pabrik, sawah, rumah tangga, toko. Siapa sing ngurus? Pamane apa ibunya? Ibu.
Nah, tak jelasin dhisik. Suatu ketika ada ini orang ini kubrukan ya. Punya anak-anak yatim. Nih. Dipasrai ngeramut anak yatim. Sak hartane, sak kebone, sak anake. Iki uteke iki terus potongane. Daripada arek iki sugih ayu dirabi wong liya, rabi dhewe ae. Lumayan kebonane akeh, rekeninge akeh, wis. Iso nunut awak. Uteke itu gitu. Yang ada di pikirannya itu duit. Sehingga ini mau dirabi diri. Oleh Al-Quran ditegur. Kamu harus berbuat adil dalam apa? Dalam kejujuranmu. Satu. Ini harta anak yatim ini. Kan punya harta. Punyaan dia. Terus dia sendiri harus ada nafkah. Ini loh. Sebagai pengasuh anak yatim harus menjaga harta anak yatim. Sebagai suami dia harus memberi nafkah. Iya kan? Tadi dipisah-pisah. Ngurusi hartane ini gak oleh dilong, gak boleh diambil, haram. Tapi ini bojoku, saya laki-laki wajib memberi nafkah. Iso enggak kon? Nunut mangan njupuk harta iki. Mencegah itu. Ndelok potongane wonge gak gelem gawe nafkah ya wis melok apa iki mangan hasilnya tadi. Lah itu enggak boleh. Anak yatim masih kecil belum bisa mengikhlaskan, belum, malah harus dirawat. Menikahi anak yatim itu berat karena kita harus berjujur-jujur antara kewajiban memberi nafkah dengan menjaga harta istri. Karena itu nek gak iso jujur wis ngene ae, fangkihu. Loh kan iki lho ayatnya kan, fangkihu nikah sira ma ing wong wedok-wedok yang bukan yatim. Tulisannya ngono, paham ya? Fangkihu moko nikah sira ma ing wanita yang bukan yatim. Tulisono yang bukan yatim. Karena tadi problem menikahi anak yatim. Nek menikahi non yatim ma wanita toba kang cantik kang bagus apa ma lakum kedue sira minan nisa idari piro-piro wanita lain yang bukan yatim. Wis daripada nikah anak yatim siji kon kok gak bisa berbuat jujur mangan harta haram. Wis rabi yo wong liya sing apik sak karepmu, cek loro, cek telu, cek papat. Lho. Ngono ceritane. Artine menikahi satu anak yatim yang mempunyai tanggung jawab harta tadi itu lebih berat dibanding menikah poligami 4 orang. Kan nggak ada sangkut pautnya tanggung jawab kan, gak mangan barangnya wong wedok tapi kita memberi. Karepe ngono kan.
Ayat iki karepe. Makanya masna wasulasa waruba. Itu lebih aman dibanding kayak iki mah. Kenapa kok begitu? Ini saking perhatian Tuhan, komitmen Tuhan Allah terhadap anak yatim tersebut. Karena apa kok komitmen? Karena Tuhan sendiri yang mematikan bapak arek itu. Tuhan dalam konsekuensinya sendiri. Allah hebat. Mati. Tak jogo. Lho ngono, gak terus mateni. Ada konsekuensi. Aja diganggu. Mangan hartane yatim, mangan api neraka kon. Lho. Lebih baik nikah wong liya sing gak yatim, papat gak apa-apa iku luwih enteng. Ta'ziman li sya'nil yatama. Penghormatan terhadap anak-anak yatim. Wih, hebat itu. Tapi fa'in khiftum lamun toh wedi kuatir sira kabeh adla ta'dilu tidak bisa berbuat adil sapa sira. Fawahidatan menjadi maf'ul bih. Ai fangkihu wahidatan menikah sira wahidatan ing satu perempuan minal harair perempuan merdeka au utawa ma malakat budak malakat kang memiliki apa aiman hukum pira-pira kekuasaan sira. Aimanukum ini jamak apa mufrad? Jamak. Jadi untuk budak itu tidak ada batasan. Jadi kalau menikahi wanita merdeka 1, 2, 3, 4 maksimal. Setelah itu satu orang merdeka itu sama dengan kumpulan budak-budak perempuan. Jadi orang punya budak itu tidak wajib berbuat adil. Kalau menikahi perempuan lebih dari 1 berbuat adil. Kalau mempunyai budak 100, 1000, 2000 wis enake. Perkara kamu duwe kaos klambi akeh, gawe iki ya kena, gembiku kena. Dadi gawe ya kena. Jadi boleh enggak seorang mempunyai budak perempuan 100 dikeloni kabeh 300 swidak berarti semalam ku ganti siji iki mubeng manes tak ya boleh. Makanya sini ma malakat aiman kum jamak setelah apa kita sudah wis seru gambarannya ya iki udah ya engko tafsirannya gampang wis seru gampang postur ayatnya sudah dipahami ya sudah. Zalika utai mengkono wahidatan menikah 1 istri iku adna lebih minimal rendah Allah ta'ulu tidak bahwa berbuat curang sapa sira. Nek duwe istri siji itu gak curang. Nek punya istri lebih dari 1 itu cenderung ta'ulu berbuat curang. Walaupun kiai padha kiai apa wong kan. Jangankan kiai. Jangankan beristri, pacaran saja. Kalau lebih dari 1 itu berpotensi bohong, curang. Kalau ingin awet ya.
Loh, rambut siapa Mas? Loh, rambut masalah no. Kalau sampean tidak percaya kepada ayat ini, dzalika adna alla ta'ul jajal. Awakmu duwe pacar lebih dari satu, jajal. Bisa jujur tak gak jajal. Delok statusnya iki mau kok jare nek ngene Malang kon njur. Enggak, aku yakin enggak. Mau jare apa iku? Apa? Iya dah. Nek kon jujur ya tarung rek. Kiai padha wae. Tapi pirang-pirang itu. Apalagi penceramah ngono iku. Tapi bagi saya istri itu cuma sebaiknya satu aja lah istri itu. Jangan banyak-banyak, satu aja lah. Wawahidan bagus nih. Di tebu ireng satu. Di Singapura satu. Dekat satu kan? Agak iya. Dan laki-laki itu paling cerdas untuk dunia tipu menipu. Betul. Tapi ya wis lah. Gak ngomong aku dhewe lanang. Ya kan kayak cilik kau oleh pacaran. Wis mahasiswa lo pantas. Tapi perasaku sampai gede gak pacaran kok kayak orang nggak laku di pasaran gitu sih. Ya wajar lah. Ono arek enom wadon apik ayu apik. Ngono sih. WA gak duwe. Ono saiki gak duwe WA, duwe kabeh. Tapi harus seleksi. Tapi gak duwe pacar blas gitu. Iku anu iki saking malaikate. Yes, subhanallah. Monggo anak arek wedok ayu ya terus kayak ngono terus. Aku nang wedi. Iki menungso tagal ngono kan. Hebat. Mudah-mudahan. Udah. Sekarang saya teruskan ke ayat nomor 4 tentang mas kawin. Gandengan ini. Wa'atu berikan. Mari kono sira kabeh an-nisaa ing istrimu, berikan ke istrimu. An-nisa di sini di garis bawah. Catatannya begini. Ayat ini koreksi terhadap tradisi sebelumnya, sebelum ayat ini turun, di mana mas kawin itu diberikan kepada mertua laki-laki, tidak diberikan kepada apa ini istri. Makanya di Arab, di Persia dan lain-lain itu punya anak perempuan cantik itu dijual ATM. Namun ini kayak anakku. Wani piro? Iya. Dua apa? Saya punya apartemen 17.000 apartemen. Mbuh manggon ndi? Mbuh wis
sak Jawa iki apartemen kabeh. Nah, sekian. Mas kawinnya ya terserah, makanya mahal-mahalan. Semakin mahal tinggi mas kawin untuk anaknya, itu status sosialnya semakin naik. Semakin anak perempuannya dikasih mahar rendah daripada dikasih mahar rendah, lebih baik nggak dikawinkan. Makanya perempuan-perempuan tua yang afkir itu expired banyak gara-gara ego orang tua yang menjual mahal. Begitu sudah dinikah dikasih mahar mas kawin, Al-Quran mengoreksi, berikan mas kawin itu ke istrimu, karena yang akan hidup itu istri. Jadi kan penghormatan lagi kepada kaum wanita yang zaman saya itu dijual oleh orang tuanya, sekarang kan mandiri dia. Saya lanjutkan. Ini terjadi perbedaan kondisi. Kalau Al-Quran itu yang ditekankan tuh besarnya mas kawin. Biaya walimah itu seukuran kambing. Karena ada dalilnya kan ya. Walimah lah kamu walaupun nyembelih seekor apa ini kambing. Kalau di Indonesia dibalik. Resepsinya gede-gedean. Undangannya undangannya itu mahal. Ada ya gitu ya? Mas kawinnya 1.500.000. Sing sampel mana nggih mas kawin mushaf Al-Quran, alat-alat sholat. Menghina terhadap derajat kaum wanita. Mas kawin. Nah ini lihat nih. Udah bisa ya ini ya. Kenapa ada wa'a tuh sebagai apa tadi itu koreksi terhadap tradisi yang mas kawin itu dimiliki oleh siapa? Bapak. Makanya surah Nisa begitu hebat Gusti Allah ini menghormati kaum wanita. Soduqatihinna, mas kawinnya Nisa, nikhlatan sebagai pemberian yang manis, nahl, nihla, kayak madu. Fa'in tibna, lamun tos puas, artinya rela sapa nisa lakum bagi kesampaian an syai'in sesuatu tibna, rujuknya kemana tadi itu? Nisa, domirnya itu lakum suami. Minhu syai' nafsan atine, fakuluhu makanlah siro laki-laki, maksudnya pakailah hu ing syai' hanian seger marian enak. Ini sifat dari makanan segar. Maksudnya mas kawin itu begitu diserahkan ke istri, maka mutlak menjadi hak milik siapa? Istri. Tapi suatu ketika
kita butuh dan istri itu rela. Contohnya di perjalanan hidup dia jatuh miskin. Contohnya jatuh miskin. Biyen dikasih apa? Mas kawin. Mas 2 kilo gelang. Sudah jatuh, dek, ini gak ada belanja atau gak ada modal, ada modal aja. Sama kan jatuh gelang mas kawin, ya terserah perempuannya. Ini mah dia. Kalau dia tibna itu apa? Rela. Mas iki wis wong urip bareng iki, mas kawin kebiyen kawin dolen gawe modal. Ambil. Tapi harus tibnanya perempuan. Tapi kalau dia punya transaksi lain, gak apa-apa, dolen iki gemangan atau gak apa. Tapi utang loh ya. Ya utang, karena itu miliknya perempuan. Urip loro lho, tapi cuma sampean. Jadi kalau dihitung utang ya utang. Kalau diikhlaskan ya tibnah ya enggak. Sekali lagi penghormatan Gusti Allah kepada kaum wanita itu tinggi sekali. Hebat. Kalau laki perempuan pakai uangnya laki-laki itu namanya jatah memanfaatkan. Tapi kalau laki-laki pakai uangnya perempuan itu terserah, dihitung utang atau dimelasi. Hebat. Saya mau cerita ya. Cerita jangan mensem, ojo mencep, ojo mikir di rumah masing-masing. Saya di luar rumah, pulang, terus suatu ketika istri itu menyodorkan bon. Tadi ku anak wong iki pajak ini. Sampeyan gak ana. Tak sili dhuwitku dhisik. Ngerti gak? Dipinjemi oleh istri. Sekian. Ya wis bagus iku. Mau tak bayari dhisik. Bagus iku. Gak oleh kancar. Yo gak ngono. Loh, saya kan bagus tuh, dapat pahala kan. Nah, terus ojo kak, sampean semua jangan pikiran ke rumahnya masing-masing loh, jangan loh ya. Terus aku ini lho bahwa istri saya tuh loh gak kerja, tapi udah duit ya. Tapi punya uang sampai iso nyikir. Kok akeh duit sampean? Iya saya. Kalau nggak saya bayar, ya ditagih terus. Padahal pada saya tahu dia tuh nggak kerja, tapi punya uang, ditagih. Ojo mencicili aku, kalau ibumu deh. Ada nggak gitu? Ada kan? Ada lah, kok dapat uang tadi? Itu hasil keterampilan. Belanja tiap hari itu ada keterampilannya, sekian persen tadi itu kan itu. Aku yang ngerti. Tapi watak dasar laki-laki itu apa itu? Iya loh man. Memang sebaiknya laki-laki. Memang laki-laki itu tidak boleh medit, tidak boleh. Laki-laki medit kaplok kena ya wis. Gak boleh, memang sifat laki-laki harus gitu.
dibalik sifat wanita itu kalau loman itu buruk, sebaik-baik sifat laki-laki itu seburuk-buruk sifat wanita. Wanita itu yang terbagus ya pelit, kuadrat itu terbagus. Jadi makanya kalau cuma di organisasi yang jadi bendahara cewek apa cowok? Cewek. Nyekel duit itu gendalin step mesti rantai, Pak. Itu betul itu pengeluaran. Hebat. Jadi jangan memilih cewek yang loman, jangan, tuh boros itu kantong bolong itu. Nggak bisa, kamu nggak akan punya deposito kamu. Yang pelit aja. Ya, tapi nek kenemenan ya gimana ya wajar. Ada panitia. Oh, bapak gak ada ya. Gak apa-apa. Dia nggak berani menggunakan uang suaminya, betul-betul. Kecuali nek kelas betul ya biasa ya. Mesti dikei ya. Boleh tidak perempuan itu mencuri? Mencuri uangnya suami? Boleh. Sebatas kebutuhan. Luwese syariah keluarga itu. Laki-lakinya pelit, mestinya belanja 100.000 sehari, dikurangi, kurang. Boleh enggak perempuannya mencuri sebatas tambahan tadi? Boleh, tanpa izin boleh, colongan aja. Kebutuhan. Jadi perempuan boleh mencuri. Mencuri bukan mengambil, mencuri. Yes. Uangnya suami secara wajar, kebutuhan. Diterusno boleh enggak ya? Tapi laki-laki suami boleh membohongi istri secara wajar. Loh, fair. Loh, pemo kan? Laki-laki boleh membohongi istri secara wajar. Hebat. Aku meneh mesti eling kuliah iki. Mas, gajian sampean ku piro sih sebetulnya bulan? Awakmu dadi wong lanang, aja goblok-goblok kon. Aja jujur-jujur. Gajian 10 juta, ngomong 7 juta tapi piro? Lanang jujur, goblok. Karena tidak semua istri itu bisa amanah dalam bidang keuangan. Pokoknya man cukup lah ya wis. Liane harus tidak seluruhnya uang itu terlihat diberikan. Tidak seluruhnya visible. Ada yang invisible. Wah. Tahu maksudnya? Kepala keluarga itu kebutuhannya tidak hanya mencukupi istri, anak enggak. Ada sosial, ada wakaf, ada jariyah, ada ini organisasi. Kalau nanti ada apa-apa itu tinggal berikan saja, nggak usah laporan ke bendahara umum, nggak usah. Enak kan?
Ono keponakan datang, sano ini miskin atau ini kuliahnya ngoyo, piye le wis bayar kuliah tak derek. Gak usah ngomong istri, gak usah bayar kuliah ponakanmu, anjene miskin ya, iya kan? Kamu cukup. Ditakoni, iku mau rene ta? Iya, sama iya wis tak sakoni sak. Gitu aja sudah. Ngomong, iya tadi tak sakoni ada 18 juta untuk bayar. Hah? Kalau mlebu kamar kon kok bengi kon. Kecuali, balik mana, kecuali wanita itu saking solihahnya, saking dermanya, tapi ngono iku angel, sulit, susah. Jadi ada keseimbangan lah. Tapi aja teman-teman bujuk ini aja teman-teman saya. Ada hal-hal yang tidak harus diketahui. Saya ulangi lagi, Mbak, rungokno kupingmu. Tidak semua yang dilakukan laki-laki itu kamu itu harus tahu. Pangkatmu apa katanya. Pokoknya cukup ya sudah. Ya kecuali kalau ini melarah lah ya. Saya hobi burung berkicau, umpamanya tuku burung seret, apik. Sebut saja beli umpamanya 2 juta, umpama itu kan murah. Iya mana apik ya, iya. Tuku anyar lagi, iya. Piro? Tang atus saya. Ya muni yang ngono. Bohong, itu bohong yang disunnahkan. Alasannya kalau jujur ini demi menghindari perang Badar. Piye, setuju agak kamu? Ya mesti ini kalau gak setuju sih kono gak setuju. Aku cerita koncoku itu. Koncoku ya begitu. Beli burung bagus, mahal, kondo istrinya murah, begitu laki-lakinya di luar, anak uang, wah apik dituku, badi akeh. Kalau tidak salah itu dulu beli 9 juta. Ngomongnya itu entah 2 juta entah 800, orangnya kaya kan. Begitu dibeli orang entah 5 entah 4 juta dikasihkan. Wis oleh badi 100% gitu. Kalau istilah dikasihkan. Saya teko, Mas, alhamdulillah ada rezeki Mas. Rezeki apa? Kalau sampean itu 2 juta iki mau dituku iku 5 juta iki. Kapokmu kapan tuan? Tapi hebatnya suami ini tidak terucap. Kira-kira nih ngetak awake dhewe. Tidak ada. Iku tuku gak kebongkar nanti. Ya Allah. Dia diem. Terus beri lagi, nggak sengaja. Lupa saya di Malang atau di mana, bagus. Belinya cuma sekitar 600.000.
Udah. Enak-enak dia terus temannya dari direksi apa itu kok bagus itu. Iya. Kita kau nih, tapi gak punya uang, ini gak cash. DO ya kawan, nah ini kan orang main bisnis DO-an. Wis DO ini gula ya, kawan deh. Mana sini DO ini cair nanti. Boleh. Dia tahu harga DO-nya itu bisa sekian-sekian. Dijual dengan DO tadi, DO ini dicairkan 12 juta. Wah, ini yang wakil. Hasilnya sabar ngempet nih wong wedok iku. Tapi begitu itu gak usah dicontoh. Gak usah dicontoh. Ingat lho aku ngomong tapi sing ngono gak usah diapa iki dicontoh, yang baik-baik aja. Karena pada dasarnya yang alia-alia begini mesti solihah semua mesti. Jadi kalau dibujui, kalau dididik dong. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Bagaimana hukumnya wanita yang ngambili mbateni kembalian uang belanja? Apakah itu milik sah perempuan itu atau milik laki-laki? Piye jawabe, Mbak? Piye? Kelebihan uang belanja itu milik laki-laki atau milik istri? Gak ada yang berani jawab. Tapi saya sudah tahu jawabannya. Menurut ulama kelas 3 ini khilaf antara ulama cowok dan ulama cewek. Kalau ulama cewek mesti jawabannya ya milik istri sih, karena yang manajemen itu. Jadi termasuk honornya manajemen. Apa begitu pendapat ulama yang cowok ini? Boten. Ya mesti ikhlas aja oleh ganjaran. Jadi setiap hari itu laki-laki itu dapat pahala gitu. Nah, ini status, namanya status wa'atun nisa. Ini suatu kode itu artinya mas kawin tadi. Saya kira cukup lah. Ada pertanyaan? Ini belum ke tafsir ya, masih saya kasihkan gambaran umum aja. Ada pertanyaan? Gak ada? Mbak, ada pertanyaan? Ya. Barakallahu fiikum. Al-Fatihah. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaudi'uka ma qara'na. Alhamdulillah.